teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Az-Zahra Ayu dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi dari mata kuliah asesmen dalam BK. Selamat menonton. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi pertama, yaitu materi angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Angket memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan jika digunakan dalam pengumpulan data. Angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklarifikasinya, seperti menurut responden atau subjek, strukturnya, bentuk pertanyaannya, dan menurut bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang angket. Langkah pengadministrasian angket terbagi atas 3, yaitu tahap pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap analisis hasil. Selanjutnya skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala rating, dan skala semantik diferensial. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu wawancara. Di sini wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu pertama wawancara struktur, kedua wawancara tidak struktur, ketiga wawancara kelompok, dan keempat wawancara semi struktur. Selanjutnya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki wawancara antara lain pertama bersifat fleksibel, kedua menggali informasi yang bersifat nonverbal, 3 dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, keempat dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, kelima dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, selanjutnya mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Selanjutnya, kelemahan wawancara diantaranya yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yang dimana materi observasi. Nah, observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk observasi yaitu pertama observasi partisipasi, observasi tidak struktur, dan terakhir observasi kelompok. Nah, selanjutnya hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, yaitu tinggi badan, berat, warna kulit, dan cara berpakaian. Selanjutnya, gerakan tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan observasi yaitu pertama pemilihan tempat penelitian, menemukan jalan utama memasuki komunitas dari subjek yang diteliti. Selanjutnya, menemukan fokus pengamatan. Selanjutnya, menentukan cara mencatat hasil pengumpulan pengamatan. Selanjutnya, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan terakhir memaknai hasil pengamatan. Nah, selanjutnya materi keempat, yaitu materi sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Selanjutnya, tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui situasi sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Secara khusus, dalam layanan BK, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan jenis layanan tertentu, penetapan peserta layanan maupun sebagai layanan itu sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri, yaitu yang pertama hubungan sosial segitiga, kedua hubungan sosial terpusat, ketiga hubungan sosial intim, keempat hubungan sosial terbentuk jala, dan terakhir yang kelima hubungan berbentuk rantai. Adapun jenis-jenis angket sosiometri yaitu pertama nominatif, kedua skala bertingkat, dan terakhir siapa dia. Supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu adanya tahap-tahap kerja yang sistematis meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Selanjutnya, pengolahan hasil sosiometri dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian, langkah pengolahan berikutnya adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi-tabulasi tersebut, kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan 3 teknik, yaitu pertama sosiogram teknik lingkaran, kedua sosiogram teknik lajur, dan terakhir sosiogram teknik bebas. Nah, di materi selanjutnya yaitu biografi. Biografi dan autobiografi adalah alat pengumpulan data dalam rangka program bimbingan di sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup murid tertentu secara menyeluruh dan garis besarnya. Tujuan biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup untuk mengungkap suatu kisah atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Adapun kegunaan biografis dalam bimbingan dan konseling diantaranya memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya, memperoleh data mengenai individu atau pribadi murid dan lingkungan hidupnya, mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis biografis ada 4, yaitu pertama biografi, kedua autobiografi, ketiga buku harian, dan keempat buku kenang-kenangan. Selanjutnya, tahap analisis biografi yaitu mengungkap semua kejadian yang diungkap penting, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku atau sikap, dan hal lain yang ingin diketahui, menghitung selisih antara aspek positif dan negatif secara menyeluruh, menjumlahkan aspek dan negatif dari masing-masing kategori, menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh, diambil kesimpulan secara umum, menghitung selisih aspek positif dan negatif per kategori, disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Hasil analisis biografi ditampilkan dalam profil. Nah, selanjutnya materi ke-6 yaitu materi inventory. Inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik-teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas perkembangan ITP. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian, diantaranya yaitu pertama observasi, interview, angket, daftar cek masalah atau DCM, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, pedoman wawancara. Selanjutnya, ditinjau dari segi diungkapnya data, maka sifat dari teknik ini adalah approach self-report. Sebab individu dengan inventories itu dapat menyatakan segala aspek kepribadian penyesuaian secara bebas.
Adapun bentuk dari inventories itu dapat berupa kuesioner, angket, checklist, atau rating scale. Dengan alat-alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka kita mengenal adanya berbagai jenis inventory seperti personality inventories, interest inventories, dan attitude inventories. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.